Halo semuanya, balik lagi di channel Paman Tulis. Jadi di video kali ini kita akan lanjutin untuk latihan soal menuju TBK 2025. Materinya adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi untuk minggu ini kita cuma meluncurkan 2 video. Maaf ya, mungkin minggu depan nanti kita bakalan kelarin. Karena minggu ini gue hektik banget, lagi banyak kerjaan sampai mata gue juga ada mata pandanya. Kenapa jadi curhat ya? Tapi nggak apa-apa lah ya. Sekarang langsung aja kita mulai dari nomor yang pertama. Nah, untuk pengetahuan dan pemahaman umum ini, saran dari gue itu, kalau ada soal cerita kayak gini, kita nggak perlu baca dulu nih, kita baca soal utamanya dulu. Karena biasanya dengan kita ngebaca soal utamanya aja, itu udah cukup untuk menjawab soal tersebut. Karena ini UTBK, jadi kita nggak punya banyak waktu untuk membaca semuanya gitu. Kalau terpaksa baru deh. Nah, sekarang nomor 1. Kata-kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada paragraf pertama dan kedua teks tersebut secara berturut-turut adalah. Nah, ini pilihan jawaban itu tinggal kita cari mana yang kalimat baku, mana yang bukan. Udah terlihat banget nih. Jadi kalau misalkan kalimatnya baku, udah pasti bener. Kalau enggak, berarti dia salah. Yang A, kita dari dari kata yang pertama dulu nih. Memateraikan. Memateraikan itu udah pasti bukan kata baku. Karena dia pasti ngambil dari materai kan. Ini salah. Kata baku dari materai itu adalah meterai. Ini meterai. Nah, sekarang kita tinggal cari mana yang bukan meterai gitu. Yang materaikan ini udah pasti salah nih. Ini udah pasti salah yang A. Yang B juga udah pasti salah karena dia masih sama nih, meteraikan. Yang C juga udah pasti salah. Nah, pilihan yang dua, yang D sama ini, itu bener. Karena dia meteraikan sama memeteraikan. Kalau misalkan udah, kita lanjut ke kata yang selanjutnya. Mentorekan sama menorehkan. Nah, ini mana yang bener nih? Ini kan pasti kata dasarnya itu adalah toreh ya. Jadi ada suatu bukan suatu hukum sih ya, suatu aturan dimana kalau misalkan dia kata dasarnya itu terdiri dari K, T, S sama P, itu dia harus diluruhkan waktu dikasih imbuhan me di depannya. Contohnya nih, misalkan yang ini toreh kan. Kalau dia misalkan jawabannya mentorehkan, itu udah pasti salah. Karena ketika dia diberikan imbuhan, T-nya itu harus hilang. Jadi jawaban yang paling tepat itu menorehkan ini nih, yang E. Nah, ini jawabannya E. Kita nggak usah ngecek kalimat E atau kata selanjutnya ya. Karena udah pasti bener yang E ini. Yang mentorehkan itu udah salah. Gue kasih contoh lain ya, misalkan yang mengalami peluruhan imbuhan ya, itu menyontek. Menyontek. Nah, kata dasar menyontek itu apa sih? Bukan contek dia. Kata dasar menyontek itu adalah sontek. Nah, karena dia ada S di depannya, yang di KTSP ini, ketika mengalami imbuhan, menambahkan imbuhan di depannya, jadi dia luruh nih, S-nya diubah. Jadinya menyontek, bukan mensontek gitu. Oke? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Seperti biasa, kita nggak harus baca ceritanya dulu. Jadi kita lihat dulu pertanyaan utamanya. Makna kata traktat yang terdapat dalam kalimat 6 adalah. Nah, ini kan tinggal kita cari arti dari kata traktat kan. Namanya pengetahuan dan pemahaman umum, berarti kan ini tergantung pengetahuan umum kita juga nih. Karena gue udah tahu traktat itu artinya perjanjian antar bangsa. Sorry. Jadi jawabannya yang A. Nah, sekarang kita coba nih, misalkan kita nggak tahu traktat itu artinya apa sih. Baru kita coba untuk baca paragrafnya. Di kalimat 6 ya, kita coba cocok logiin kalimat 6. Keynes mengisikan isi traktat perdamaian agar turut membangkitkan perekonomian Jerman, tidak hanya sekutu Amerika Serikat di Eropa, sehingga tidak memunculkan perlawanan. Oke, dari sini kita udah kegambar belum? Traktat perdamaian. Nah, traktat ini coba kita ganti-gantiin sama pilihan jawaban yang ada di nomor 2 ini. Kan perjanjiannya udah pasti jawabannya ya. Kalau misalkan yang B, pertemuan perdamaian. Ini sebenarnya bisa masuk pertemuan perdamaian, tapi kayak kurang gitu. Kalau misalkan kita nyoba-nyoba ya. Karena biasanya perdamaian itu disangkut pautinnya kalau negara itu sama perjanjian ya nggak? Perjanjian perdamaian. Karena gencatan senjata gitu.
Nah ini kurang nih, anggap aja kita nggak tahu jawabannya, ini kurang. Terus pengesahan perdamaian, kurang juga ya, kurang. Yang persetujuan perdamaian ini masuk sih, masuk. Kalau misalkan kita bener-bener nggak tahu artinya, bisa jadi kita milih ini juga ya nggak. Atau yang kesepakatan perdamaian itu juga masuk. Tapi biasanya kalau perdamaian itu disandingkannya dengan kata perjanjian perdamaian gitu. Jadi pengetahuan dan pemahaman umum bisa juga pakai secara logika lah ya. Tapi kalau misalkan kita diartikan secara arti yang benar, traktat itu perjanjian, terus pertemuan itu biasanya konferensi, terus pengesahan itu kalau nggak salah ya, pengesahan perjanjian itu ratifikasi ya, ratifikasi. Nah ini yang dua ini gue nggak tahu sebutannya, jadi karena soalnya traktat ya udah kita pilih aja yang A. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Kita baca dulu soal utamanya. Kalau misalkan bisa dijawab, berarti kita nggak harus baca soal ceritanya. Persamaan kata fabrikasi yang terdapat dalam kalimat 5 adalah, nah ini kan kita tinggal nyari sinonim dari kata fabrikasi kan. Kalau kita udah tahu artinya, ya kemungkinan besar kita tahulah jawabannya. Karena tadi gue sebelum ini udah ngecek arti kata fabrikasi di KBBI itu adalah sebuah pembuatan ya, pembuatan komponen atau pembuatan sesuatu lah. Kita cari nih, mana jawaban yang mirip dengan pembuatan. Yang A, persatuan. Persatuan itu udah gak mungkin. Sama kayak pemaduan juga gak mungkin. Kan kita kayak menyatukan sesuatu gitu kan. Perdagangan apalagi makin jauh. Yang E, pembangunan. Nah, pembangunan sama pembuatan ini kan mirip ya. Membangun, membuat itu ya menghasilkan sesuatu menjadi ada gitu. Jadi pilihannya yang E, yang paling tepat. Sekarang lanjut ke soal nomor 4. Makna kata dikotomi pada kalimat 4 teks di atas adalah. Nah sekarang kita jangan langsung coba jawab dulu deh. Kita anggap aja kita benar-benar nggak tahu nih dikotomi. Biar kita baca soalnya. Kalimat keempat teksnya. Tentu hal ini bisa menggiring generasi muda ke dalam dikotomi kehidupan, yakni ke arah menguntungkan atau menghancurkan masa depan, baik masa depan dirinya maupun bangsanya. Nah, dikotomi di sini, dikotomi kehidupan kan. Dibilang yakni ke arah menguntungkan atau menghancurkan masa depan. Dia habis ngomong dikotomi kehidupan tuh ngejelasin. Kalau nggak ke arah yang menguntungkan, ke arah yang menghancurkan atau merugikan. Berarti kan ini adalah dua hal yang atau yang berseberangan gitu, bertentangan. Berarti kita tinggal cari nih, mana yang bertentangan gitu. Ini bertentangan ada, ini bertentangan ada. Akibat ini udah kita hilangin ya, karena nggak ada kata bertentangan. Faktor penyebab juga bukan, pilihan yang muncul dalam kehidupan itu juga bukan. Nah, di antara dua ini, mana yang paling benar nih? Yang A itu dua bagian yang bertentangan, yang B dampak-dampak yang bertentangan. Mirip ya nggak? Sama-sama akibat yang bertentangan gitu. Tapi, karena di sini dia bilang ke arah menguntungkan atau menghancurkan, ya pilihannya cuma dua nih. Bukan banyak gitu, bukan banyak pilihan. Kalau dampak-dampak kan banyak nih. Kalau nggak ini atau nggak ini. Tapi kalau cuma dua, ya berarti yang paling benar pilihannya yang A. Dua bagian yang bertentangan. Kalau nggak menghancurkan, ya menguntungkan gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai logika lainnya, di sini ada kata dikotomi, ya nggak? Kan di itu biasanya berartinya dua. Monokotil, dikotil. Monokotil itu satu, dikotil itu dua. Berarti kalau dikotomi itu ada dua, ya nggak? Berarti jawabannya yang A gitu. Ini kalau kita kira-kira nggak tahu gitu ya arti kata dikotomi. Jadi pakai logikanya aja. Nah sekarang soal yang terakhir, soal nomor 5. Manakah kata berikut yang merupakan sinonim dari kata akses pada teks di atas? Nah ini kita nggak perlu juga baca soal ceritanya. Karena kita tinggal nyari sinonim dari kata akses. Kata akses itu apa sih? Akses itu adalah jalur masuk atau ya sebuah tempat masuk lah gitu ya. Jadi kita aksesnya lewat sini, masuk lewat sini gitu. Nah, kita tinggal cari nih mana yang katanya mirip dengan kata akses atau masuk gitu. Terusan. Kalau teman-teman tahu namanya terusan Suez.
terusan Suez ini, itu kan dia jalur masuk ya nggak? Jalur masuk transportasi laut ya nggak? Nah ini tuh bisa kita jadikan sebagai sinonim dari kata akses, karena dia sama-sama memiliki pengertian jalur masuk gitu. Sedangkan ini kita simpen dulu ya, siapa tahu ada yang lebih tepat gitu. Nah yang B, varian. Varian ini udah pasti bukan, karena varian itu kayak jenis-jenisnya lah, macam-macam jenis variasi gitu ya, varian. Ini juga udah pasti bukan. Pesisir itu adalah pembatas antara daratan dan lautan, pesisir pantai gitu. Ini udah pasti bukan juga. Mana dah, ininya hilang juga nih. Nah, lokal itu juga udah pasti bukan, karena jauh banget. Nah, infiltrasi ini dia itu kayak penyerapan gitu, atau bukan penyerapan, lebih tepatnya kayak masuk gitu, menyelundup. Misalkan kayak hujan masuk ke tanah, nah itu disebut bisa infiltrasi. Jadi yang paling tepat jawaban di sini adalah yang A, itu terusan. Nah, jadi mungkin segitu dulu dari latihan pengetahuan dan pemahaman umum, karena mungkin ini nggak ada ngitung-ngitungnya dan gue tadi kasih cara cepetnya, jadi selesainya lebih cepet dari video biasanya. Mungkin teman-teman juga pengen kan, gimana sih cara ngerjain dengan cepet gitu buat UTBK. Nah, tadi gue kasih tahu cara simpelnya untuk pengetahuan dan pemahaman umum, nggak perlu baca soal ceritanya dulu. Yang penting soal utamanya kita baca dulu. Kalau udah pasti kita tahu jawabannya, langsung aja kita pencet tombol yang benar gitu. Pencet jawabannya yang benar. Nah, mungkin ini adalah video penutup untuk minggu ini. Untuk minggu depan, kemungkinan besar gue bakalan selesain 3 video sisanya. Jadi 7 materinya itu udah kelar. Baru kita lanjutin ke tryout sementara. Untuk mengasah, untuk mengetahui sudah seberapa paham nih teman-teman mengenai soal UTBK ini. Terima kasih sudah menonton video papan tulis. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Terima kasih.